Hi everyone, thank you so much for having me through this video. Terima kasih sudah menonton video ini. We are going to continue our discussions. Masih membahas essay yang kemarin, melanjutkan pembahasan essay yang kemarin. Ini bagiannya akan ada selalu 3 bagian, sebagaimana yang sudah kita bahas ya in the previous meeting. It will be divided into 3 parts. The first part, of course, will be the introductory paragraphs. The second will be the body paragraph, and the third will be the conclusion paragraph. If we take the example from the previous text ya, teks yang kemarin kita bahas yang ini ICT, kita kemarin punya ada 6 paragraf. Maka the first paragraph will be the introductory paragraph, and the last paragraph will be the conclusion paragraph. And the paragraphs in between, from paragraph 2 until paragraph 5, will be the body paragraph. Oke, ini pembahasannya masih sama seperti kemarin. Okay, in the first paragraph or the introductory paragraph, we have 3 elements yang harus ada di paragraf pertama tersebut, di introductory paragraph. The first adalah general statement-nya yang itu menjadi kalimat pertama di paragraf pertama. Seperti kemarin ya, ada yang pembahasan tentang ICT dan pembahasan tentang YouTuber. And ada juga elemen tentang thesis statement sama controlling ideas-nya. Kalau kemarin kita sudah membahas thesis statement sama controlling ideas-nya. Kalau general statement ya pembahasan secara umumnya yang itu menjadi titik awal apa sih yang akan kita bahas. Kalau thesis statement-nya itu adalah the topic being discussed, the main point or claim of the essay, ya pembahasan utamanya. Nah, biasanya I'm not going to say always, of course it will be in the first paragraph, tapi biasanya your thesis statement belongs at the end of your first paragraph, akan ada di bagian akhirnya. Kalau kemarin kebetulan kan yang tentang teks ICT yang sebelumnya kita bahas yang ini, itu kan paragraf pertamanya hanya memiliki 2 kalimat. Maka jelas kalimat pertamanya akan menjadi general statement-nya dan kalimat keduanya adalah thesis statement atau the controlling ideas-nya. Nah, ininya bagian kalimat keduanya controlling ideas-nya itu akan menjadi titik awal apa sih yang akan kita bahas. Kalau kemarin kan pembahasannya let's explore about the positive and not so positive aspect of working in ICT. Kalau yang kemarin juga yang YouTube itu juga tentang hardworking sama konsistensi, if you still remember. Maka pembahasan di paragraf selanjutnya, kalau ada 4 paragraf di body paragraf, maka 2 paragraf membahas tentang positif aspeknya, 2 paragraf sisanya juga membahas tentang not so positifnya. Jadi berapa paragraf kita bagi 2. Nah, kalau contoh yang kemarin saya tidak tampilkan di sini ya, sorry banget. The discussion about being YouTuber kan ada 2 body paragraphs. Maka one paragraph is discussing about the hard working aspect and another paragraph is discussing about the consistency, ya, bahas tentang konsistensi. Baru di paragraf keempatnya itu adalah conclusion-nya. Nah, di sini masing-masing body paragraf, entah nanti akan ada 1 paragraf atau 2 paragraf atau bahkan lebih, akan selalu dimulai dengan 1 topik sentence yang kemudian 1 topik sentence tersebut itu merujuk ke controlling idenya. Nah, kemudian 1 topik sentence tersebut diterangkan menggunakan details-detailsnya. Bisa diberi contoh, reasonings, kemudian ada penjabaran details lainnya, times, places, boleh itu juga ditambah karena itu juga termasuk ke dalam details.
Nah, kemudian setelah menambahkan details, kita masuk ke conclusion paragraph, the closing. Nah, itu akan membahas tentang restatement of the thesis statement, atau kita juga bisa menyebutnya meng-highlight kembali apa sih yang disebutkan di controlling ideas-nya atau di thesis statement-nya, dan menambah summary of the argument. Nah, kita tidak mengulang pembahasan ini, tapi saya sudah mengambil beberapa contoh pekerjaan dari mahasiswa yang kemarin sudah mengumpulkan, akan kita bahas. Nah, berdasarkan writing mereka, apa sih yang kurang dan apa sih yang sudah bagus dan apa sih yang perlu ditambah lagi biar tambah bagus lagi. Nah, kita mulai dengan topik yang kemarin saya berikan adalah tentang being selebgram. Oke, being selebgram. Saya ambil dari sini, I take this randomly. Saya ambil ini secara random ya. Jadi mungkin ini adalah punya kalian. Jadi make sure kalian pay attention to the discussion that we are having right now. Topiknya adalah selebgram. Nah, di paragraf 1 kita bisa tahu selebgram is what is it? Flexible? Is it flexible? Is it this one? Is a flexible. Kalau saya nggak tepat bacaannya harap dimaklumi ya. Karena mungkin tulisannya juga harus saya perhatikan secara tajam baru bisa terbaca dengan benar. Selebgrams is a flexible and fun job, but selebgram have positive and negative. Oh, ya negatif, have positive and negative aspects ya. Karena positif and negatifnya harus jelas di sini. Apa nih? Positif and negatif aspek, positif and negative things ya. Jadi biar kalimatnya lebih komplit gitu. Tinggal ditambahi apa nih? Positif and negatif apa. Nah, di sini yang bawahnya malah tidak tepat. Let's explore the positive and negative aspects of being a selebgram. Nah, di sini sudah jelas ya. Kalimat pertamanya adalah general statement-nya. Kemudian controlling ideas-nya atau kita menggunakan thesis statement-nya ada di kalimat terakhirnya di sini. Maka jelas di paragraf kedua dan paragraf ketiga as the body paragraph, these two paragraph discuss about positive aspect and negative aspect. The second paragraph must be discussing about the positive aspect, and the third paragraph discusses about the negative aspeknya. Harusnya seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat one of the main positive impact of being a selebgram is becoming famous among the public. That's true ya, bisa menjadi terkenal di kalangan publik. Nah, people can quickly recognize us by what is it? By the content we create on social media. That's true. People can quickly recognize the selebgram just viewing the content. Tapi ini masih membutuhkan pembahasan lebih dalam. Yes, you become famous because you mentioned that the positive aspect is being famous. Tapi being famousnya apa nih? Cuma dari konten. Nah, dari kontennya dikembangkan lagi, bisa dikembangkan lagi. Apa sih keuntungan ketika menjadi famous? Misalkan bisa endorse. Nah, di sini bisa ditambahi by becoming a famous selebgram atau famous public figure, kita bisa endorse. Nah, di sini bisa ditambah. Bisa endorse, bisa menginfluence banyak orang, bisa membantu banyak orang. Nah, di sini disebutkan jangan cuma satu kalimat ya tambahan untuk detail dari topik sentence-nya, tapi ditambah lagi. Ini masih bisa di-elaborate lagi ya. Jadi bisa ditambah mungkin 2-3 kalimat lagi untuk details yang menerangkan topik sentence paragraf 2-nya. Nah, kita juga bisa melihat nih topik sentence paragraf 3. Being a selebgram has negative side. One of which is that selebgram must have high imagination to attract people to see out content. Oke, mungkin negatif side-nya adalah selebgram tuh dituntut
imajinasi yang tinggi agar bisa terus membuat konten yang baru. Oke, this is the topic sentence karena ini satu kalimat panjang. Tapi it doesn't have or it doesn't provide any details yang mensupport topik sentence ini. Oke, kalau memang membutuhkan high imagination agar bisa membuat konten-konten yang lebih atraktif lagi, supporting ideas-nya apa nih? Kayak gitu. Emang dampaknya apa nih kalau nggak punya high imagination? Kayak gitu. Harus diterangkan lebih dalam lagi. Dampak buruknya kalau nggak dapat high imagination, nggak bisa membuat konten yang atraktif, apa? Harus diterangkan. Apakah nanti kontennya akan terasa basi, kemudian viewernya akan menurun, ataukah pendapatannya nanti akan berkurang, kan bisa disebutkan kayak gitu. Nah, in the conclusion, meng-highlight lagi yang ada di sini. Becoming a celebrity is not easy. Again, we talk about selebgram, maka harus fokus ke selebgram. Karena selebriti kan luas ya, enggak hanya selebgram, tapi bisa yang lain lagi. Fokusnya ke selebgram ya. Ini akan lebih baik kalau yang di-highlight adalah selebgram. It's not easy, we can be famous in society, but also have to high imagination and creativity. Okay, well, yep, bisa ya, karena ini juga meng-highlight. Tapi bisa dikonstruk lagi dengan diksi dan kalimat yang lebih tepat agar lebih memahamkan. Nah, di sini ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Pertama, detailsnya sudah bagus. Controlling ideas-nya membahas dua, positif dan negatifnya. Dan pembahasannya juga sudah tepat. Di paragraf 2, you talk about the positive side. In the third paragraph, you talk about the negative sides. But after you write the topic sentence from of the each paragraph 2 and paragraph 3, please give more details, the supporting ideas-nya ya. Pembahasan-pembahasan yang mensupport idea yang ada di topik sentence-nya. Kan ideas-nya itu tentang positif dan negatifnya. Maka tambah lagi nih hal-hal yang menambah positif side-nya, being famous apa. Hal-hal yang menambah negatif side-nya karena selebgram itu dituntut high imagination to create attractive content. Apa nih? Hal-hal negatif yang mensupport gagasan tuntutan tersebut. Jadi ini masih bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Oke, we pick another example ya. Contohnya ini selebgram. Selebgram is a job that used social media to work. Ini pakai verb satu saja, verb saja nggak masalah. Ini general idea-nya ya, sudah betul. Selebgram adalah pekerjaan yang menggunakan social media untuk bekerja. That's true. That's the general idea. Becoming a celebrity is not easy. Again, di sini disebutkan celebrity. Fokus ke selebgram karena kita pembahasannya ini khusus topik tentang selebgram. Kalau celebrity terlalu luas cakupan, maka di sini akan lebih baik kalau diganti dengan selebgram. Becoming a celebgram is not easy. Let's explore the positive and not so positive aspect of working to be selebgram. Oke, di tesis statement atau di controlling ideas-nya kita membahas tentang dua aspek, the positive and not so positive. Maka jelas ketika kita punya 4 paragraf yang berbeda, maka paragraf 2-nya akan membahas tentang the positive, paragraf 3-nya will be about the not so positive, and the fourth paragraph is the conclusion. Oke, kita lihat positive side-nya. Topik sentence-nya adalah becoming celebgram is very easy to get money. Oke. Maksudnya mungkin it's easy to get money if you are a selebgram ya. Bagi selebgram mendapatkan uang itu mudah. Clear ya, itu topik sentence-nya. Maka pembahasan selanjutnya, kalimat-kalimat selanjutnya adalah details atau supporting ideas dari kalimat ini. Just by promoting an item or product in a video or Instagram stories,
She can earn millions. Besides that, being celebgram will be recognized and respected because she is known by the public. Betul ya, it's the details. Ini adalah the details. Kok bisa gampang dapat uang? Caranya gimana? Karena just by promoting an item or product in a video or feed or Instagram stories, she can earn millions, bisa mendapatkan jutaan. That's true. Besides that, being celebgram will be recognized and be respected because she is known by the public. Ini sudah lumayan bagus. Artinya detailsnya sudah mensupport topik sentence yang ada di paragraf kedua. Nah, yang paragraf ketiga, the third paragraph, the topic sentence ya, being a celebgram certainly has something not so positive about it. Okay, what is it? He must be person who keep his word and action in social media. Yep, karena harus selalu menjaga image, baik the words, the utterances, or the actions, the attitude. Because his behavior tends to be imitated by, and sometimes becomes trend in society. Karena behaviornya akan selalu bisa atau mungkin ditiru oleh orang-orang dan bahkan bisa menjadi tren ya. Maka harus selalu menjaga image-nya. And it's about consistency ya. Kalau di atas kita bahasnya she, maka di bawahnya juga harus pakai she. Nah, di sini his kan refers to he ya, akan lebih baik ini diganti she juga ya, biar di paragraf 2 dan 3 maksudnya itu sama. Selebgramnya yang dimaksud adalah females. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kalimat-kalimat yang kalimat kedua sampai kalimat ketiganya itu juga menjadi salah satu pendukung ini ya, topik sentence di paragraf ketiga. At least ini sudah oke, tidak terlalu jauh perbedaannya. In conclusion, nah ini highlighting the controlling ideas-nya. Even telegram, though it looks easy and fun, meskipun even though selebgram, harusnya ini bisa dipercantik ya. Harusnya bisa seperti ini. Even though selebgram looks easy and fun, being selebgram looks easy and fun, menjadi seorang selebgram itu terlihat mudah dan menyenangkan, she must maintain the ethic and manners on social media. Nah, ini sudah cukup bagus nih sebenarnya idenya. Tinggal gimana cara membuat kalimatnya agar lebih terstruktur, grammatically correct, dan lebih memahamkan. Oke, so by this discussion sebenarnya ini ada beberapa lagi yang bisa kita bahas, tapi sebenarnya sama pembahasannya. Di sini ada advantages and disadvantages, maka jelas paragraf kedua membahas advantages-nya, paragraf ketiga bahas disadvantages-nya. Topik sentence-nya apa di paragraf 2 dan paragraf 3, kemudian kalimat-kalimat bawahnya menjadi evidence, supporting ideas, atau examples dari pembahasan yang ada di topik sentence-nya. Nah, your activity actually will be the same. Kita akan membuat tulisan lagi tentang essay seperti ini. It's still about jobs ya, pembahasannya tentang sebuah pekerjaan. Jadi saya harap nanti kalian juga akan sama, buat ke dalam 4 paragraf. You have to make the essay into 4 paragraph. The first paragraph must contain general statement and controlling ideas ya. Paragraf 1 harus ada general statement sama controlling ideas. Nah, di controlling ideas-nya harus jelas apa yang akan dibahas. Karena
yang disebutkan di general statement, di controlling ideas-nya akan dibahas di paragraf 2 dan paragraf 3. Harus jelas. Paling gampang memang positif dan negatif, advantage and disadvantage, good and bad things. Kayak gitu. Jadi akan selalu mudah jika membahas dua aspek yang kontras seperti itu. Kemudian masing-masing body paragraf harus dimulai dengan topik sentence. Dan topik sentence ya pasti mengacu kepada controlling ideas. Jangan lupa seperti itu. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya setelah topik sentence itu mendukung, memberikan detail, memberikan informasi tambahan terkait dengan topik sentence yang sudah disebutkan. Begitu juga yang paragraf 3. Meskipun pembahasannya misalkan itu yang dibahas adalah tentang negatif aspeknya, maka akan tetap sama sebenarnya konsepnya. Dimulai dengan topik sentence, kemudian kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat yang membahas tentang supporting ideas-nya atau memberikan contoh informasi tambahan yang itu melengkapi informasi yang ada di topik sentence. Kemudian ditutup dengan paragraf keempat as the conclusion paragraph. Itu meng-highlight lagi apa yang ada di controlling ideas-nya. Restatement dan boleh ditambah summary sedikit tentang dia. Jadi aktivitasnya masih sama ya. Writing about an opinion essay. 4 paragraphs. The first paragraph is the introduction paragraph yang harus mencakup general statement sama controlling ideas-nya yang mencakup apa sih yang akan dibahas. Paragraf 2 dan paragraf 3-nya adalah pembahasan tentang yang ada di controlling ideas-nya. Paragraf 4-nya adalah conclusion paragraph. Topiknya apa yang akan kita bahas? Kita lihat di on class. Oke, seperti itu saja penjelasan singkat tentang apa yang kemarin sudah disubmit. Semoga ini menjadi insight tambahan agar bisa melengkapi apa yang kemarin sudah kita bahas di kelas. Thank you. Have a good one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you.